Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sirojudin Syarif. Di sini saya akan membahas mengenai peran pemuda dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila. Seorang pemuda merupakan cikal bakal penerus bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Jadi, apabila seorang pemuda memiliki moral atau kelakuan yang baik, maka kehidupan bangsa di masa yang akan datang akan menjadi lebih baik. Apabila sebaliknya, para pemuda memiliki etika atau moral yang kurang baik, ia sering mabuk-mabukan, sering tawuran atau yang lain, maka kehidupan bangsa di masa akan datang akan menjadi buruk. Maka penting dalam kehidupan ini, terutama untuk generasi muda, ditanamkan nilai-nilai Pancasila agar kehidupan bangsa Indonesia ke depannya menjadi lebih baik. Akan tetapi, pada era globalisasi ini, banyak seorang pemuda yang moralnya atau pekerjaannya tidak sesuai dengan apa yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. Banyak faktor yang menjadi dasar mengapa nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan bangsa Indonesia itu berkurang. Di antaranya ialah kurangnya pendidikan agama. Karena di dalam pendidikan agama itu seseorang itu diperintahkan untuk bermoral yang baik, saling membantu dan gotong royong dan yang lain. Dan apabila seseorang sudah mentaati agama, maka secara otomatis dia akan bisa mentaati nilai-nilai Pancasila, yaitu berperilaku sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam nilai-nilai Pancasila. Faktor yang kedua ialah dikarenakan kurangnya pendidikan Pancasila. Seperti yang sudah kita ketahui, mungkin kita sudah menerima pendidikan Pancasila baik di tingkat SD, SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi. Akan tetapi hal itu tidak cukup. Mungkin dikarenakan kurangnya jam pelajaran atau diri kita malas atau tidak suka dengan pelajaran Pancasila tersebut. Maka hal ini menjadi faktor besar, menjadi faktor atas menurunnya atau berkurangnya penerapan nilai-nilai Pancasila di kehidupan masyarakat. Faktor yang ketiga ialah kurangnya pendidikan moral di lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah. Pendidikan moral dalam keluarga sangatlah penting, karena apabila seorang anak moralnya dididik sejak dini, maka akan membuat anak tersebut apabila sudah besar, ia sudah terbiasa dalam mematuhi peraturan-peraturan dan berperilaku dengan moral yang baik. Akan tetapi dilihat pada masa sekarang ini, banyak seorang orang tua yang tidak sempat dalam mendidik moral anak-anaknya. Dikarenakan orang tua zaman sekarang ini sangatlah sibuk dengan pekerjaannya sendiri. Pendidikan moral juga bisa dilakukan di lingkungan sekolah. Para guru itu tidak hanya berperan untuk meningkatkan pengetahuan kreativitas seorang siswa, akan tetapi seorang guru itu juga berperan dalam mendidik moral siswa tersebut. Pendidikan moral di dalam masyarakat juga berperan penting. Karena apabila di dalam masyarakat itu orang-orangnya berperilaku dengan baik, maka anak-anak tersebut juga akan berperilaku dengan baik. Akan tetapi sebaliknya, apabila moral dalam suatu daerah masyarakat itu tidak baik, maka akan membuat seorang anak akan bermoral dengan yang tidak baik. Maka penting kiranya pendidikan moral ditanamkan sejak dini kepada seorang anak, agar anak tersebut apabila sudah besar terbiasa berperilaku dengan baik dan menaati peraturan-peraturan. Faktor yang keempat yang menjadi penyebab lunturnya nilai-nilai Pancasila di bangsa ini ialah dikarenakan globalisasi. Seperti cara berpakaian remaja sekarang ini yang berpakaian seperti memakai pakaian ala kebarat-baratan, brok mini dan yang lainnya, dan hal itu tidak sesuai dengan apa yang ada di
dalam Pancasila, yakni tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Juga seperti teknologi. Teknologi membuat seseorang malas untuk bersosialisasi dikarenakan ia sibuk dengan HP-nya dan yang lain. Maka hal itu bisa menyebabkan lunturnya nilai-nilai Pancasila di bangsa ini. Karena bangsa Indonesia sudah malas dalam bersosialisasi dengan masyarakat yang lain. Dan hal ini merupakan penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila. Dan saya akan menjelaskan sedikit mengenai nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Di dalam Pancasila, yaitu ideologi bangsa Indonesia, memiliki 5 nilai inti. Yang pertama, nilai religius. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Yang ketiga, nilai persatuan. Yang keempat, nilai kerakyatan dan musyawarah mufakat. Yang kelima, yaitu nilai keadilan sosial. Yang pertama yaitu nilai religius. Seperti yang telah kita ketahui bahwasanya bangsa Indonesia memiliki beragam agama. Jadi penerapan nilai ini bisa kita lakukan dengan cara kita tidak saling menyalahkan, tidak membuli agama lain, tidak melecehkan agama lain. Akan tetapi kita harus saling bertoleransi dengan sesama umat beragama agar kita bisa bersatu untuk meningkatkan, untuk menyukseskan tujuan negara Indonesia. Yang kedua ialah nilai kemanusiaan. Nilai ini bisa kita terapkan dengan cara kita tidak suka melecehkan orang lain, tidak berbuat semena-mena kepada orang lain. Kita saling menghargai terhadap orang tersebut. Yang ketiga ialah nilai persatuan bangsa. Nilai ini bisa kita terapkan dengan cara kita selalu menjunjung tinggi persatuan bangsa ini. Dengan cara kita tidak berbuat hal-hal yang bisa memecah belahkan bangsa ini. Seperti kita tidak boleh tawuran, saling melecehkan, membuli orang lain. Dengan kita menghindari hal-hal tersebut, maka kita bisa membangun, bisa bersatu dalam menyukseskan tujuan bangsa ini. Yang keempat ialah nilai kerakyatan dan musyawarah mufakat. Nilai ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus bisa menghargai pendapat orang lain. Kita tidak mementingkan diri sendiri. Kita harus mementingkan diri orang lain juga. Dan kita harus selalu bermusyawarah mufakat dalam menyelesaikan semua masalah. Dengan cara ini, maka nilai dalam Pancasila bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima ialah nilai keadilan sosial. Nilai ini tidak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah saja, akan tetapi masyarakat, khususnya generasi muda seperti kita, bisa melakukan nilai ini, yaitu keadilan sosial. Dengan cara kita harus saling membantu masyarakat yang kesusahan, saling memberi, gotong royong, dan melakukan hal-hal yang lain yang diperlukan oleh masyarakat sekitar. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda perlu kiranya kita berpegang teguh dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Karena generasi muda akan menjadi pemimpin atau pengisi masyarakat di masa depan. Jadi kita harus berperilaku yang baik agar Indonesia ke depannya menjadi lebih baik. Sekian penjelasan dari saya, semoga bisa membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.